Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ru Semesta. Bantu subscribe karena gratis. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh kebisingan, kita sering kali mencari jawaban di luar diri kita. Kita bertanya pada teman, membaca buku, atau mencari di media sosial. Tapi, tahukah Anda bahwa jawaban yang paling akurat, paling selaras, dan paling damai sebenarnya sudah ada di dalam diri kita? Itu adalah kebijaksanaan pemandu batin Anda. Hari ini, saya akan memandu Anda melalui 5 langkah praktis untuk mulai mendengarkan dan mengaktifkan panduan internal yang luar biasa ini. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kompas sejati Anda. Langkah pertama adalah fondasi. Ciptakan ruang dan keheningan. Kebijaksanaan batin kita adalah suara yang sangat lembut. Dan suara lembut tidak akan pernah terdengar di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Jadi langkah pertama yang krusial adalah memadamkan kebisingan eksternal dan juga obrolan mental yang tiada henti di kepala kita. Bagaimana caranya? Mulailah dengan melatih waktu hening harian, sisihkan 10 hingga 15 menit setiap hari, di mana Anda tidak akan diganggu sama sekali. Carilah tempat yang nyaman. Duduk, pejamkan mata Anda, dan cukup amati napas Anda. Perhatikan udara yang masuk dan keluar dari hidung Anda. Pikiran-pikiran lain pasti akan datang. Dan itu normal, jangan coba menghentikannya atau melawannya. Sebaliknya, akui saja keberadaannya. Bayangkan mereka seperti awan yang berlalu di langit. Lalu dengan lembut, kembalikan fokus Anda pada napas. Latihan ini seperti melatih otot. Semakin sering Anda melakukannya, semakin mudah Anda menemukan keheningan di dalam diri. Selain itu, hal yang tidak kalah penting di era modern ini adalah melakukan detox digital. Cobalah 1 jam sebelum tidur atau 1 jam setelah bangun tidur untuk tidak memeriksa ponsel Anda sama sekali. Tidak ada email, tidak ada media sosial, tidak ada berita. Dengan menghentikan gelombang masukan eksternal yang terus-menerus, Anda secara aktif memberi ruang bagi kebijaksanaan internal Anda untuk muncul ke permukaan. Anda menciptakan kanvas kosong di mana suara hati Anda bisa mulai melukis. Ruang hening ini adalah fondasi dari segalanya. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Menghubungkan diri dengan tubuh. Tubuh kita adalah tautan intuitif yang luar biasa. Seringkali intuisi tidak datang dalam bentuk kalimat yang jelas, melainkan bermanifestasi sebagai sensasi fisik. Mungkin perasaan tidak enak di perut, rasa tegang di bahu, atau sebaliknya, rasa lapang dan ringan di dada. Tubuh Anda terus-menerus berkomunikasi dengan Anda untuk mulai memahami bahasanya. Latihlah pindai tubuh atau body scan dalam posisi santai, bisa berbaring atau duduk. Mulailah dari ujung jari kaki Anda perlahan-lahan. Pindahkan perhatian Anda ke seluruh bagian tubuh, ke betis, lutut, paha, perut, dada, lengan, hingga ke puncak kepala. Sambil melakukannya, perhatikan area manapun yang terasa tegang, hangat, dingin, atau mungkin sangat rileks. Jangan menghakimi sensasi itu. Cukup perhatikan saja. Kunci dari latihan ini adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda menghadapi sebuah keputusan, entah itu besar atau kecil, jeda sejenak, tutup mata Anda dan tanyakan pada diri sendiri, bagaimana pilihan ini terasa di tubuh saya? Jika perut Anda terasa mulas atau menegang, itu mungkin sinyal kuat yang mengatakan tidak. Sebaliknya, jika dada Anda terasa lapang, hangat, dan ringan, itu seringkali merupakan yang jelas dari tubuh Anda. Cara lain yang bagus adalah dengan melibatkan diri dalam gerakan sadar. Ini bisa berupa yoga, tai chi, atau bahkan hanya berjalan kaki perlahan di taman. Fokuslah sepenuhnya pada sensasi tubuh Anda saat bergerak. Rasakan telapak kaki menyentuh tanah. Rasakan angin di kulit Anda. Semakin Anda terhubung dengan kebijaksanaan tubuh Anda, semakin jelas pula panduan yang akan Anda terima. Langkah ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang tepat. Kebijaksanaan batin Anda bukanlah mesin pencari yang merespons pertanyaan yang cemas dan menuntut seperti apa yang harus aku lakukan sekarang juga. Ia merespons terbaik terhadap pertanyaan yang terbuka, penuh rasa ingin tahu, dan tidak menghakimi. Salah satu praktik yang paling efektif adalah jurnal untuk panduan. Ambil buku catatan Anda dan tuliskan pertanyaan spesifik yang Anda butuhkan panduannya. Misalnya, alih-alih bertanya, haruskah aku berhenti dari pekerjaan ini? Coba tanyakan, apa pilihan paling penuh kasih yang dapat saya ambil mengenai situasi karir saya saat ini? Atau apa langkah selanjutnya yang akan membawaku menuju pertumbuhan? Setelah menulis pertanyaan itu, lakukan trik sederhana ini. Ganti tangan Anda untuk menulis. Jika Anda biasa menulis dengan tangan kanan, coba tulis jawabannya dengan tangan kiri. Atau, ubah sedikit gaya tulisan Anda, tuliskan saja apapun yang mengalir melalui Anda,
tanpa menganalisis, mengedit, atau menyensor. Teknik ini membantu memotong pikiran kritis dan analitis Anda, memungkinkan suara intuisi yang lebih dalam untuk muncul. Teknik kuat lainnya adalah menggunakan perspektif diri masa depan. Tutup mata Anda dan bayangkan diri Anda 5, 10, atau bahkan 20 tahun dari sekarang. Bayangkan Anda adalah versi diri Anda yang paling bijaksana, mapan, bahagia, dan puas. Dia telah melalui banyak hal dan memiliki kebijaksanaan dari pengalaman itu. Sekarang, dari tempat yang damai itu, tanyakan kepada diri masa depan Anda, mengetahui apa yang kamu ketahui sekarang, nasihat apa yang kamu miliki untukku hari ini tentang situasi ini. Dengarkan baik-baik jawaban yang datang, mungkin berupa kote kata, gambaran, atau sekadar perasaan. Catat respons yang datang. Anda akan terkejut betapa jernih dan menenangkan nasihat yang datang dari kebijaksanaan batin Anda sendiri. Selanjutnya, langkah keempat, dan ini sangat penting, mengenali suara, yaitu membedakan kebijaksanaan dari ketakutan. Banyak orang bingung, apakah ini suara intuisi atau hanya suara ego dan ketakutan? Ada perbedaan fundamental di antara keduanya. Suara kebijaksanaan batin selalu terasa damai, lembut, luas, dan memberikan kepastian. Bahkan jika ia menyarankan sesuatu yang menantang, perasaan dasarnya adalah kejelasan, ringan, dan kemudahan. Hasilnya, ia mendorong tindakan yang berani namun penuh kasih. Suara kebijaksanaan tidak pernah terburu-buru atau menekan Anda. Sebaliknya, suara ketakutan atau ego itu selalu mendesak, cemas, menuntut, dan seringkali panik. Ia menciptakan perasaan tegang, berat, dan penuh keraguan di tubuh Anda. Kamu harus memutuskan sekarang, bagaimana jika kamu gagal? Apa kata orang nanti? Suara ketakutan seringkali berulang-ulang seperti kaset rusak. Hasil dari mendengarkan suara ketakutan adalah ia mendorong Anda untuk mundur, bersembunyi dari tantangan, atau mengalami kelumpuhan analisis di mana Anda terus berpikir tanpa pernah bertindak. Untuk melatih kemampuan membedakan ini, latihlah jeda dan beri label. Ketika Anda merasa ada dorongan kuat untuk bertindak cepat atau merasakan kecemasan yang meningkat, berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam dan tanyakan, apakah perasaan ini berasal dari ketakutan atau dari kebijaksanaan? Cukup dengan melabeli sumbernya, Anda menciptakan jarak. Ini memberi Anda kekuatan untuk tidak langsung bereaksi dan memilih untuk mengikuti jalan yang lebih bijaksana. Akhirnya, kita sampai pada langkah kelima, ambil tindakan yang terinspirasi. Mendengarkan intuisi saja tidak cukup. Kebijaksanaan sejati dikonfirmasi bukan hanya dari bagaimana rasanya, tetapi dari hasil positif yang diciptakannya dalam hidup Anda. Dan untuk itu, kebijaksanaan membutuhkan tindakan. Meskipun tindakan itu sangat kecil, jangan menunggu sebuah wahyu besar atau tanda dari langit untuk mulai bergerak. Mulailah dengan tindakan mikro, artinya mulailah dengan bertindak berdasarkan petunjuk terkecil yang Anda terima dari intuisi Anda. Misalnya, jika saat meditasi tiba-tiba muncul pikiran, aku harus mengirimkan pesan baik kepada teman lama itu. Jangan menundanya. Lakukan segera. Jika intuisi Anda berbisik, coba baca buku itu atau jalan lewat rute yang berbeda hari ini. Ikuti saja. Percayai patanjuk-patanjuk kecil itu. Setiap kali Anda menghormati dan menindaklanjuti bisikan kecil dari intuisi Anda sedang membangun hubungan kepercayaan dengan pemandu batin Anda. Anda seolah-olah berkata, aku mendengarmu dan aku mempercayaimu. Semakin Anda menghormati panduan kecil ini, maka akan semakin keras, semakin jelas. Dan semakin sering panduan yang lebih besar dan lebih signifikan akan datang kepada Anda. Tindakan adalah cara Anda mengatakan ya pada alam semesta dan pada kebijaksanaan Anda sendiri. Mengaktifkan kebijaksanaan pemandu batin Anda adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ini adalah praktik yang membutuhkan kesabaran, latihan, dan kasih sayang pada diri sendiri. Tidak apa-apa jika terkadang Anda masih bingung atau ragu. Teruslah kembali ke 5 langkah ini. Ciptakan keheningan, hubungkan dengan tubuh. Ajukan pertanyaan yang tepat. Bedakan suara kebijaksanaan dari ketakutan, dan ambil tindakan kecil yang terinspirasi. Imbalan dari latihan ini sangatlah besar. Sebuah kehidupan yang dijalani dengan lebih banyak kejelasan, kedamaian batin, dan perasaan memiliki tujuan yang mendalam. Anda akan mulai merasa bahwa hidup tidak terjadi pada Anda, tetapi mengalir melalui Anda. Saksikan bagaimana kompas batin Anda mulai menuntun Anda ke arah yang benar, menuju keputusan yang tepat untuk Anda,
dan menuju versi diri Anda yang paling otentik. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.